Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Barakallahu laka wa baraka lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pertama, saya mengucapkan hormat saya kepada para orang tua, shahibul bait, dan seluruh hadirin. Yang kedua mempelai yang mohon maaf. Siapa tadi namanya belum? Ahmad Fadli. Ahmad dan Samatika. Saya tidak akan banyak memberikan tausiah nikah. Saya pikir sekitar 10 sampai 15 menit karena waktu kita menjelang maghrib dan masih ada acara yang lain. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa nikah, waktu khutbah nikah itu disebut dengan sunnah Nabi. Kalau itu sunnah, maka tidak ada cerita kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan nikah sebagaimana Allah menyuruhnya, maka tidak bisa tidak harus diikuti dengan cara yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bicara nikah adalah ibadah, maka yang dimaksud ibadah itu bukan pesta nikah, bukan akad nikah. Yang ibadah itu nikah. Yang namanya nikah, setelah Fadli ya, bilang qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Karena kalau persoalan redaksi, Tuan Kadi di apa namanya di istri petisah atau di tempat istri dengan Tuan Kadi di sini itu kadang-kadang beda. Tuan Kadi sana maharnya misalnya, Tuan Kadi sini jangan pakainya. Tuan Kadi sana bilang dengan mas kawin, Tuan Kadi sini bilang gak bisa, mahal. Saya selalu melihat persoalan redaksional itu sebenarnya bukan masalah rukun nikah. Rukun nikah cuma satu, qabiltu, maksud saya bukan satu rukun nikah. Nikah itu sah ketika ada mempelai, ada wali, ada saksi. Sifat nikahnya, itu dia maksud saya. Itu ketika saya mengatakan atau si orang mengatakan aku terima nikahnya. Nya siapa? Si wanita. Yang menikahkan siapa? Mungkin wali mujibirnya, wali mujibir ayahnya, atau mungkin yang lain. Tidak ada masalah. Kalau sudah aku terima nikahnya, selesai. Sering dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah. Tuan Kadi kadang-kadang buat jadi dramatik. Turunnya baca syahadat dulu. Setelah baca syahadat mempelai perempuan, mempelai wanita, mempelai laki-laki, saksi, wali, suruhnya baca syahadat. Sementara dia pun tidak baca syahadat misalnya. Artinya sebenarnya tidak ada rukun syarat nikah, sikot nikah harus baca syahadat dulu, tidak ada. Setelah naik ke atas pelaminan, sepakat semua orang bahwa ini mempelai muslim, tidak harus baca syahadat. Nah persoalannya sudah, kita nggak masuk dari situ. Kita masuk bahwa nikah itu dimulai dari ketika mengatakan aku terima nikah. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Sampai kapan? Sampai cerai. Cerai kapan? Cerai mati lah, bukan cerai hidup. Jangan punya niat ya. Karena Allah marah betul, walaupun boleh. Tapi aras Allah itu katanya guncang kalau seorang laki-laki nanti ini nggak dijamin 100% nggak pernah marahan dalam rumah tangga. Tapi kalau udah cerita marah-marahan, satu kalimat yang harus dihindari, ceraikan aku, kata si perempuan. Ku cerai kau, kata si laki-laki.
Kalimat ini adalah kalimat yang buat pintu rumah kita tidak terbuka untuk berkah. Itu yang harus dilihat. Bisa rumahnya mewah, bisa rumahnya besar, tapi tidak ada bahagia dalam rumah itu. Nah, ini yang harus hati-hati. Pertama, jadi saya mau bilang, apa yang dimaksud dengan ibadah dari sejak kemarin waktu bilang aku terima nikah. Habis itu kayak mana ibadahnya? Karena kalau namanya sholat, ibadahnya sudah jelas, takbir sampai salam. Nah, nikah ini ibadahnya kayak mana? Ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam satu hadis Nabi bilang 2/3 urusan agama udah selesai dengan nikah. Tapi tolong pahami ya Pak, Bu, ini warna walaupun yang lain sudah lama nikah, tapi yang pasti ini jadi pelajaran sama kita semua ini. 2/3 masalah agama selesai dengan nikah. Nikah yang bagaimana? Nikah yang ikut sunnah Nabi. Yang mana ikut sunnah Nabinya? Yang ikut sunnah Nabinya dari mulai akad nikahnya sampai cerai dunia. Nah, saya pakai bahasa kasar ya, cerai dunia. Maksud saya meninggal. Karena setelah seorang menikah, harusnya tertanam dalam pikiran Fadli, istriku dunia akhirat itu ya ini. Di dunia ini aku sama dia serumah, aku berharap surga nanti ini loh permaisurinya. Harusnya begitu. Jadi mindsetnya jauh ke depan. Karena Islam tidak pernah bicara cuma dunia, tapi akhirat. Saya alhamdulillah, saya pikir saya sudah wajar Pak, walaupun yang lebih tua banyak dari saya. Saya nikah sudah lebih 19 tahun. Anak saya sudah 9 orang. Jadi modelnya kalau kasih nasihat sudah alhamdulillah udah enak ya. Karena model anak saya sudah punya. Karena kalau ditanya saya Pak, ini tengok dia udah mulai bergerak, itu saya bilang anak saya 9. Dengerin, anak soleh itu bukan ukuran berapa banyaknya. Bisa muncul anak soleh, orang bisa jualan kue, ibu, kuenya sama rasanya, terus apa lagi? Sama besarnya. Itu apa masalahnya? Itu resep dan cetakannya nggak berubah. Ada orang punya anak 10, anaknya hafal Quran semua. Sebenarnya jangankan 10, 20 anaknya bisa hafal Quran semua. Kenapa? Rahasianya dia sudah punya caranya. Dia sudah ada polanya. Kalau mau buat anak soleh 1 atau 9 tetap susah kalau nggak ada polanya. Ibu langsung bilang, saya 1 aja udah repot Ustaz. Itu karena nggak pandai jaga anak. Kalau pandai, 1000 pun jumlah anak di sekolah, tertib waktu belajar. Itu yang harus kita pahami. Udah ya, itu sekedar, karena tadi ada banyak yang terkejut, saya bilang 9 anak saya. Pengantin sampai pindah duduk dia. Baik, ibadah itu apa? Ibadahnya beda. Mas Pak Pandi, coba pegang tangan istrinya sekarang. Nah ya, pegang, genggam. Ya. Saya mau tanya sama Bapak, berdosa nggak orang tuh pegang tangan? Berpahala nggak? Pahala. Coba waktu belum nikah orang tuh pegang tangan. Semua mata nengok ini kelewat ini. Itu artinya ibadahnya beda. Ibadah yang datang dari nafsu saja pahala. Suami nengok istri senyum pahala. Istri nyubit perut suami karena genit pahala. Jangan suami orang, suami sendiri. Makanya mohon maaf, saya sering mengatakan bahwa inilah ibadah yang aneh. Ini tolong jangan dipahami macam-macam. Inilah ibadah yang aneh. Kalau sholat harus pakai baju. Ini nggak pakai baju pun pahala. Coba bayangin. Seorang sahabat pernah tanya, ya Rasul, masa urusan gituan pahala ya Rasul? Jawab Nabi, iya. Coba kalau kau mendatangi perempuan yang bukan istrimu, berdosa nggak? Berdosa ya Rasul. Maka itu ada pahala. Coba bayangkan, 2/3 urusan nafsu itu urusan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, pahala. Jadi
Kalau ada orang bilang kemarin saya tiap malam bangun malam tahajud, sekarang setelah menikah saya nggak dapat tahajud, gantinya apa? Menghidangkan makan suami pahala, senyum saat suami pulang pahala, mengurus anak pahala, membimbingnya pahala, semua itu sampai pernikahan pahala. Tapi caranya ikut Nabi. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini yang sering sekali saya melihat nasihat dan pendapat yang sering salah. Kalau rumah tangga sudah terbentuk, istri itu wakil presiden, suami itu presiden. Nah, ini perlu saya lurusin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu artinya apa, Bu? Qawwam itu tempat tegak kalau mau dimaknakan. Artinya begini, kalau seorang tidak bisa berdiri sendiri, maka dia pegangan. Maka tugas laki-laki megangin istrinya, bukan megangin fisik ya, supaya dia lurus tetap dalam agama. Karena yang sering buat laki-laki berdosa perempuan, enggak istrinya, perempuan pinggir jalan, Ibu. Begini, dengerin dulu. Ini kita langsung banyak yang terkejut nih dengar ceramah saya ini ya. Istrinya ingin punya cincin, suaminya penghasilannya tidak besar, tapi istrinya tahu teman suaminya kerja sama levelnya, tapi cincinnya 5 jari. Istrinya protes di rumah, Mas, rencana mau panggil Mas, Pak atau apa ya, Bang, atau Pak, jangan panggil nama lah, nggak mesra. Buat panggilan mesra yang cuma kalian saja yang tahu itu mesra, ya. Terus dia bilang, masa si Anu bisa punya cincin, saya enggak. Nah itu yang saya bilang, perempuan cenderung bisa buat istri, cenderung bisa buat suami berdosa. Pada titik ini ingat, rumah ini tidak kalian bangun fisiknya. Kalau bangun fisik rumah, saya mohon maaf orang tua di rumah ini, bapak lah ya, ini capek bangun rumah sebagainya, harus dipahami. Rumah besar yang harus kalian bangun adalah rumah besar yang semangatnya surga. Nabi pernah bilang, my home is my paradise. Rumahku itu surga. Nabi tidak bilang besar kecilnya, tapi kalau kita mau tahu, enggak sebesar ini rumah Nabi, enggak sehebat ini rumah Nabi. Tapi apa makna surga? Nyaman. Ada banyak orang bisa bangun rumah besar, dia punya jabatan banyak, kalau pulang ke rumah istri nggak pernah ketemu. Kenapa? Arisan. Kalau pulang ke rumah anak nggak pernah ketemu. Kenapa? Belum pulang kuliah. Sehingga kalau pulang ke rumah makan sendiri, tidur sendiri. Terakhir bagaimana? Saya daripada pulang ke rumah bagus makan di restoran. Atau itu yang saya maksud, bukan rumah secara fisik. Maka bagaimana cara membangun surga dalam rumah? Jangan pernah tidak menyertakan agama. Kalau rezeki pagi, kalau mau rezeki banyak, Nabi pernah bilang, kuatkan iman, sering istighfar, Allah akan tambah rezeki sesuai dengan tingkatan iman kita. Karena Allah jauh lebih sayang daripada orang tua sama anaknya. Ada anak usia 5 tahun minta 5 juta sama orang tuanya duit. Saya pikir orang tua yang aneh kalau ngasih duit itu langsung. Allah tidak akan memberi kepada kita rezeki yang buat kita masuk neraka, tidak akan. Maka kalau mau rezekinya makin banyak, kuatin iman. Itu kata Nabi. Karena kalau semakin banyak rezeki, semakin kuat iman, surga kita gak hilang di rumah. Tapi kalau semakin banyak, semakin sedikit iman, surga kita berantakan di rumah dan bisa berubah jadi neraka. Apalagi kalau menikahi seorang perempuan karena sebab harta. Karena harta itu bisa jadi api neraka. Tapi kalau karena sebab iman, bersama dengan iman tumbuh kekayaan, maka rumah semakin besar, semakin sejuk. Itu yang harus dipahami. Maka jangan pernah coba-coba mengambil sesuatu dari dunia ini yang gak kepake untuk dunia, apalagi akhirat. Banyak orang yang dia punya harta, tapi untuk dirinya saja gak pernah kepake. Kebun sawitnya rame, mobilnya rame, simpanannya rame, sampai mati gak kepake. Beli kursi yang jarang didudukin, beli piring yang jarang dipakai, lebih rendah dari suami. Kenapa? Karena kalau bicara anak,
bakti anak itu 3 level lebih tinggi, harus kepada ibunya, baru kepada bapaknya. Kepada siapa saya harus bakti ya Rasul? Ibumu. Sama siapa ya Rasul? Ibumu. Sama siapa ya Rasul? Ibumu. Terus ayahmu. Artinya dalam rumah itu istri ini tuah suami. Saya nggak ngerti bicara keramat mungkin. Kalau bahasa Melayu apa istilahnya? Bahasa Mandailing apa ya? Bilangkan tua, bilangkan keramat itu apa? Bagus istri, insya Allah akan mendukung bagusnya suami. Buruk istri akan mendukung buruknya suami. Walaupun suami yang beriman tidak akan terpengaruh. Terus ada cerita, apapun mau suami ikutin ya. Nah, itu saya cenderung kurang sepakat. Pernah dengar kisah Muti'ah ibu? Muti'ah, perempuan yang katanya Fatimah disuruh belajar kepadanya oleh Nabi karena taatnya si Muti'ah ini kepada suaminya. Apa saja perintah suami diikutin. Muti'ah ini siap hari nyediain rotan di rumahnya. Kalau suaminya pulang makan, ditanyanya siap makan. Enak bang? Enggak, dikasihnya rotan. Pukul aku bang. Pernah dengar itu? Terus katanya Muti'ah ini sebagai penghulu wanita di surga. Ayahnya sakit, suaminya nggak izin keluar, dia nggak nengok ayahnya. Ayahnya meninggal, suaminya nggak izin keluar, nggak datang. Mertua setelah menikah itu statusnya secara syariat orang tua. Apa buktinya? Setelah bergaul dengan istri haram hukumnya. Biiznillah, Allah yang tahu, Allah yang buat ketetapan. Seorang suami meninggal istrinya, maka dia tidak boleh menikahi ibu mertuanya. Ibu anak istri juga tidak boleh menikahi ayah mertua. Kenapa? Ayah mertua statusnya ayahmu, ibu mertua statusnya ibumu. Nah, lantas kalau ibu mertua dan ayah mertua statusnya adalah orang tua, masa tega suami ngelarang istrinya jumpain ayahnya waktu meninggal? Bukankah itu ayahnya sendiri? Dan kalaupun itu bukan ayahnya, di mana nilai kemanusiaan seorang suami? Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu jangan keluar rumah. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya ini bangun rumah seperti bangun perusahaan. Tapi perusahaannya panennya akhirat, panennya surga. Dan ini tidak bisa main-main. Kenapa? Setan dari sejak kalian menikah sangat ingin kalian hancur. Karena kalau kalian cerai, na'udzubillahi min zalim, itu yang hancur 2 rumah tangga, 2 keluarga besar itu akan saling berselisih, akan saling bertengkar. Mau setan itu. Maka kalau marah, jangan di lokasi marah selamanya. Kalau nanti nyaman, insya Allah sering-sering undang rezeki datang ke rumah dengan rajin silaturahim atau membuka lebar rumah kita untuk kebaikan. Saya pikir ini beberapa catatan yang bisa disampaikan. Saya berdoa kepada Allah, semoga kalian menjadi pasangan yang Allah ridhoi, yang kalau rezekinya nanti lahir anak, maka kalian bisa mendidiknya menjadi anak yang saleh di saat negara kita sekarang kesulitan atau semakin sedikit jumlah orang soleh yang Allah ridhoi. Orang buat baik banyak, tapi yang Allah ridho itu semakin sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah cakap Ustaz.